Salah satu film yang menjadi awal muawal sosok legenda sang tendangan tanpa bayangan adalah Rise of the Legend tahun 2014 ini, di mana kisah akan berfokus pada masa muda Wong Fei Hung yang harus berjuang melawan gangster-gangster kejam yang ada pada zamannya. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan check it. Berlatar pada abad ke-19 di awal menurunnya dinasti Qing, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kondisi dermaga yang dikuasai oleh dua kelompok, ada geng Macan Hitam dan geng Laut Utara. Mereka berdua selalu berseteru untuk memperebutkan lahan dan penjualan opium bagi negara barat, di mana banyak sekali masyarakat sekitar yang dijual kepada orang barat untuk dijadikan pekerja dan tidak pernah kembali pada keluarganya. 最近不少到黑虎帮货仓开工的码头工人都失踪了。 Geng Macan Hitam sendiri dipimpin oleh seorang ahli kungfu hebat bernama Lei. Kita panggil saja Ketua Lei. Selain menjual opium ke negara barat, Ketua Lei juga memiliki banyak bisnis haram seperti rumah bordil, tempat judi, sarang opium, dan lain-lain, di mana beliau merekrut 3 anak angkat untuk memimpin masing-masing bisnisnya. Yang pertama ada Iblis Utara, sang pemegang sarang opium. Kedua ada Gagak Hitam, sang pemegang tempat judi yang maruk dan sarakah. Dan ketiga ada Ular Tua, sang pemegang rumah bordil yang sangat peka terhadap generasi muda yang masih ranum. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda yang masih belum menyadari akan menjadi legenda. Dia bernama Wong Fei Hung, kita panggil saja Fei Hung, seorang anak yatim piatu yang sejak kecil dilatih kungfu oleh seorang biksu Shaolin di dalam gua, di mana saat ini Fei Hung sedang bersama para petarung atau para ahli bela diri yang dianggap jago untuk menghadap Ketua Lei yang saat ini berada di markasnya. Tujuan Ketua Lei memanggil Fei Hung dan para petarung adalah untuk membunuh kelompok saingannya, yakni geng Laut Utara, yang barang siapa di antara mereka bisa membawakan kepala bos geng Laut Utara, maka Ketua Lei akan menjadikannya anak angkat keempatnya yang berhak mendapatkan akses dan fasilitas dari geng Macan Hitam. Sebelum jalan, Ketua Lei pun melakukan serangkaian tes mental dan fisik untuk melihat seberapa kuatkah tekad mereka, yang dari semua petarung, hanya Fei Hung lah yang mampu bertahan dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. 卖给洋人当猪仔。 Singkat cerita, Fei Hung dan kawan-kawan sudah berangkat menuju markas geng Laut Utara, di mana Fei Hung menjadi satu-satunya utusan geng Macan Hitam yang masih bertahan dan mampu mengalahkan banyak sekali pengikut geng Laut Utara hanya seorang diri saja. Tiba saatnya menghadapi sang bos, Fei Hung menunjukkan suatu tekad kuat yang diberangi dengan kemampuan bela diri yang mumpuni ketika dia dengan mudah mampu menebas kepala bos geng Laut Utara dengan cara yang cukup elegan.
Melihat Fei Hung berhasil menjalankan misi, Ketua Lei langsung mengangkat dia sebagai anak angkat keempatnya yang akan membantu bisnisnya di dermaga. Yang ketika Fei Hung sedang diobati, dia pun tanya-tanya kepada si tabib mengenai gudang yang menjadi tempat disimpannya semua uang dan harta milik Ketua Lei hasil dari bisnis geng hitamnya, di mana lokasinya sendiri sangat rahasia dan terdapat 2 kunci untuk bisa membukanya, yang masing-masing kunci tersebut dipegang oleh 2 anak angkatnya, yakni si ular tua dan si gagak hitam. 黑虎帮的银仓要金钥匙和银钥匙一起同用。 Disinilah kita akan dibawa flashback ke masa lalu yang memperlihatkan Fei Hung kecil bersama dengan 3 sahabat karibnya. Suatu hari salah satu sahabat perempuannya bernama Hua kecil pun diculik oleh kelompok gangster untuk dijadikan wanita pengencrit. Ayah Fei Hung yang seorang tabib sekaligus praktisi bela diri pun memutuskan untuk bertindak dengan menyerang salah satu anak buah kelompok tersebut, sehingga si bos yang marah besar akhirnya bertindak anarkis dengan membakar kliniknya hingga membuat ayah Fei Hung tewas dalam kebakaran tersebut. Fei Hung dan satu sahabatnya bernama Fieri pun memutuskan untuk balas dendam, namun seluruh kelompok tersebut sudah tewas dibantai oleh kelompok geng yang tiada lain adalah geng Macan Hitam di bawah pimpinan Ketua Lei. Yang tak lama muncullah sahabat baik ayah Fei Hung yang membawa mereka berdua ke kuil Shaolin untuk diajari kungfu, sekaligus mengajarkan keduanya bahwa balas dendam adalah hidangan yang rasanya terbaik ketika disajikan dingin. 杀人容易救人难，这句话正是你爹教我的。 Dia bernama Wulong, putra dari bos geng Laut Utara yang sangat terpukul melihat kepala ayahnya digantung di gapura geng Macan Hitam, di mana bisnisnya dengan para bule kini harus dihentikan setelah negara barat lebih memilih berbisnis dengan kelompok yang lebih kuat, yakni Ketua Lei dari geng Macan Hitam. Kembali ke Fei Hung yang kini sudah resmi menjadi anak angkat keempat Ketua Lei. Sejauh ini dia tidur dan makan tidak di markas geng Macan Hitam, melainkan tidur di atas perahu bordil dengan ditemani satu wanita pengencrit yang selalu baik hati melayaninya, di mana tujuan Fei Hung menerimanya adalah karena wanita ini bersedia untuk menyelidiki dan mencari sahabat kecilnya yang dulu hilang, yakni si Huo kecil. 又做噩梦了。 我知道，我是青楼女子，你叫我一声小阿花，以解相思之情。不行，这次。 你怎么知道？ 我的领子是被男人扯破的时候。 Suatu malam ketika semua anak angkat Ketua Lei sedang berkumpul, Fei Hung pun muncul di sana untuk ikut nimbrung dan meledek tongkat si iblis utara seperti tongkat kakek-kakek, sehingga Fei Hung pun mendapat satu hantaman yang membuat makan malam sempat mengalami terjadi sedikit ketegangan. Sementara itu kita akan melihat Fieri bersama Chun yang kini memimpin sebuah kelompok bernama geng anak yatim, yang para orang tuanya menjadi korban kekejaman geng Macan Hitam, yang mana Fei Hung sendiri adalah bagian dari mereka semua, dan bergabungnya dia dengan geng Macan Hitam adalah untuk membalas dendam demi bisa menghancurkan semua geng kejam yang ada di kota ini. Sementara Ketua Lei sedang menemui para bule meminta lebih banyak pekerja, Fieri dan geng anak yatim sendiri mulai menjalankan aksinya untuk mendapatkan si ular tua, di mana anak-anak kecil sengaja dikerahkan supaya si ular tua masuk ke dalam jebakan yang sudah mereka rencanakan. Saat si ular tua sudah mati itulah Fieri dan Chun pun mencetak kunci gudang uang yang dipegang oleh si ular tua agar bisa dibuat replikanya, sehingga Ketua Lei tidak curiga tentang tujuan mereka yang sebenarnya. 帮主，幸好金钥匙还在。
Setelah berhasil mereplika kunci gudang, Fieri pun menemui Fei Hung untuk memberikannya kunci tersebut, di mana Fei Hung sendiri langsung mendatangi si Gagak Hitam untuk mengadu domba dia dengan si Iblis Utara agar terjadi gathering atau konflik di antara keduanya. 北煞，他敢打银苍主意。 Alhasil, Fei Hung pun diajak si Gagak Hitam menuju gudang uangnya untuk membuktikan kebenaran kunci tersebut, sekaligus semua yang dikatakannya, yang setelah berhasil, otomatis Fei Hung akhirnya tahu di mana letak gudang uang itu berada. Tanpa buang waktu, Fei Hung segera memberitahukan lokasinya kepada Fieri dan Chun agar mereka secepatnya melakukan pencurian sesuai rencana, di mana Fei Hung sendiri diajak Ketua Lei untuk melihat-lihat koleksi senjatanya di salah satu gudang penyimpanan barang, yang tanpa keduanya duga, muncullah Wulong dari geng Laut Utara yang menuntut balas dendam atas kematian ayahnya. Ayo nih. Terjadi perkelahian luar biasa ketika Ketua Lei menghadapi puluhan anak buah Wulong tanpa ampun, sementara Fei Hung sendiri menghadapi Wulong dengan gerakan dan jurus-jurus luar biasa yang hanya dimiliki oleh para praktisi berilmu tinggi. Dan ya, pada akhirnya Wulong harus mengakui kehebatan Fei Hung yang tidak sebanding dengannya, yang mana terjadi sedikit momen mengenaskan ketika Fei Hung kasihan terhadap Wulong dan menolak untuk membunuhnya, tetapi Ketua Lei dengan sengaja menendang pedangnya hingga Wulong tewas saat itu juga. 想什么？不想杀你。不要犹豫，下手要狠。 Di malam itu juga, Fieri langsung melancarkan rencana selanjutnya, yaitu membakar sarang opium yang menjadi bisnis utama Ketua Lei, sehingga ketika sebagian besar anak buahnya berkumpul menyerang Fieri, si Gagak Hitam yang memiliki kunci gudang kedua pun dipancing menuju ke suatu tempat yang di situ sudah ada geng anak yatim berserta si Fei Hung yang sudah siap membalas dendam atas semua perbuatannya terhadap para orang tua mereka yang meninggal sebagai pekerja. 师弟。 天，我马穿越。 Setelah dua kunci sudah didapatkan, Chun dan kawan-kawan langsung membuka gudang uang dan mengambil semua perak yang ada di sana untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara Ketua Lei sendiri benar-benar murka dengan Fieri yang berhasil tertangkap, sehingga dia meminta sebuah gunting dan memerintahkan Fei Hung untuk membunuh sahabat baiknya sendiri. Tetapi 是我死了，是我最好的兄弟。 Keesokan paginya, Fei Hung yang semakin benci terhadap Ketua Lei pun langsung pergi ke dermaga untuk membebaskan para pekerja yang akan dikirim ke negara barat, yang tanpa sepengetahuan siapapun, si wanita pengencirit yang sering bersama Fei Hung pun mendatangi Iblis Utara di kamar pribadinya, di mana Anda semua mungkin akan terkejut saat mengetahui jika wanita pengencirit ini adalah Hua kecil yang merupakan sahabat Fei Hung yang sempat diculik waktu kecil. Tujuan dia datang kemari adalah untuk membunuh si Iblis Utara demi bisa membantu Fei Hung dan masyarakat agar bisa terbebas dari kezoliman geng naga hitam. 无论我有什么危险，你都不要靠近我。原来他是小二花，他想永远拥有你的心。
Pada akhirnya, dua sahabat terbaik Fei Hung pun harus mati demi mereka semua, di mana Fei Hung yang sekarang sudah memiliki style berpakaian seperti ayahnya pun memutuskan untuk mengakhiri ini semua dengan cara mendatangi markas geng Macang Hitam saat itu juga. Tiba di sana, Fei Hung yang tak ingin terjadi pertumpahan darah pun bersikap bijak dengan menantang Ketua Lei duel 1 lawan 1, di mana Ketua Lei menyetujui usulan tersebut sehingga keduanya akan bertarung tepat di dalam markas geng Macam Hitam hanya berdua saja. 你有把握吗？ Sebelum bertarung, Fei Hung pun dengan sengaja mengambil damar dan membakar semua yang ada di dalam markas ini, di mana Ketua Lei sendiri pun membiarkan hal itu terjadi hingga pertarungan pun akhirnya dimulai. Meski api semakin membesar dan suhu di dalam sangatlah panas, keduanya tetap melanjutkan pertarungan, sementara untuk semua anak buahnya yang ada di luar akhirnya memutuskan untuk kabur setelah menganggap bos mereka sudah mati. Fei Hung dengan tekad yang kuat akhirnya mulai bisa menguasai pertarungan hingga Ketua Lei pun berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai dan rakyat hidup damai tanpa adanya geng-gengan, Fei Hung pun mendirikan balai kesehatan untuk melanjutkan perjuangan mendiang ayahnya yang seorang tabib, di mana ini adalah awal bagaimana seorang legenda lahir, yakni Wong Fei Hung si tendangan tanpa bayangan.